Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadallah, kaum muslimin muslimat, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat pada kita semua kaum mukminin, terutama pada para bapak sebagai kepala rumah tangga. Allah sampaikan dalam firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat pada kalian agar kalian berbuat baik, berbuat adil pada anak-anak kalian, dalam kalian mendidik mereka, mengajarkan ilmu pada mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Dan Allah peringatkan dalam ayat yang ke-9 surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan takutlah jangan sampai kalian meninggalkan di belakang kalian generasi sesudah kalian, generasi yang lemah. Hendaknya kalian khawatir mereka meninggalkan generasi sesudah mereka, nantinya anak-anak yang lahir atau penerusnya generasi yang lemah. Kalian khawatirkan atas mereka kesejahteraannya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang benar. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berwasiat yang seperti ini agar kita punya kepedulian pada generasi penerus kita, pada anak keturunan kita. Karena masa yang akan datang jauh lebih buruk dan lebih berat fitnah yang dihadapi anak-anak kita dibanding masa-masa yang kita sekarang ini. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dan dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilun an kulli ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah benar-benar ia memelihara dengan baik amanahnya, ataukah ia menyia-nyiakannya? Sampai Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kepala rumah tangga, dari setiap suami, bagaimana ia memimpin keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tidak akan menanyakan berapa warisanmu buat mereka anak-anakmu, berapa harta yang kau wariskan buat mereka, jabatan apa yang kau tinggalkan untuk mereka. Yang Allah akan tanyakan sejauh mana engkau mendidik mereka, membimbing mereka, bagaimana engkau menjadikan mereka anak-anak soleh solihah. Ingat,
betapa besar amanah di pundak kita. Allah menyeru kepada kita mukminin di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallah. Allah mengingatkan kepada kita mukminin, wahai orang-orang yang beriman. Allah ingatkan dan menyeru kita dengan panggilan ini supaya kita mengingat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika Allah jadikan kita sebagai mukminin. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyeru kita wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikan apa yang hendak Allah sampaikan. Allah sampaikan qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalian jaga, pelihara diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa anak itu merupakan perhiasan dalam kehidupan di dunia ini yang semua orang cinta dan senang mempunyai anak. Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah menghabarkan, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah sampaikan, harta benda, anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Adapun amalan soleh itu yang kekal, itu sebaik-baik yang engkau persiapkan untuk di sisi Allah nanti, dan sebaik-baik yang kau harapkan. Allah ingatkan jangan sampai kalian terlena. Allah memberi kita harta di dunia bukan untuk bersenang-senang semata di dunia ini dengan harta kita punya, tapi hendaknya kalian infakkan sebagiannya di jalan Allah untuk kalian dapatkan nanti di akhirat di sisi Allah sebagai amal jariyah. Begitupun anak-anakmu, anugerah dari Allah semata yang tak ada satupun yang bisa memberimu anak, hanyalah Allah yang kuasa. Didiklah anak-anak kita untuk menjadi anak soleh solehah, agar mereka memberi manfaat buat kita di dunia dan akan bermanfaat dan bisa memberi keselamatan nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bukankah baginda Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita dan sering kita dengar, idza matal insan inqata amaluhu illa min salasin. Bila mana meninggal dunia anak Adam atau manusia, maka putus seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, itulah harta yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan di jalan Allah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu agama yang kita pelajari, kita amalkan, kita ajarkan. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak salih yang mendoakan orang tuanya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, apakah mungkin anak akan dengan sendirinya menjadi anak yang salih tanpa dididik? Apakah mungkin anak akan bisa berdoa dan mendoakan orang tuanya tanpa diajari? Sekali lagi tidak mungkin. Makanya Allah wasiat kepada kita semua, didiklah mereka. Jaga pertama dirimu, terus mereka, keluargamu, jaga dari siksa api neraka, kata Allah Ta'ala. Dan Allah memberitakan waquduhan nasu wal hijarah, itu neraka, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Dan sifatnya api
Kalau dikasih bahan bakar bukan makin kecil, makin besar. Mengerikan. Lagi pula Allah sampaikan di neraka itu penjaganya malaikat-malaikat yang kejam, bengis, sadis. Hadirin, apa kita enggak ngeri? Benarkah kita sayangi anak-anak kita? Dan Allah wasiat, jangan sampai kau tinggalkan anak-anakmu di belakang nanti jadi generasi yang lemah, sehingga mereka akan ditindas dan mereka tak berdaya, lemah agama, lemah imannya. Hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, lemah ilmunya. Jangan. Allah tidak akan tanya berapa warisanmu buat mereka. Yang Allah tanya, bagaimana engkau mendidik mereka. Begitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya beliau katakan adibuhum wa allimuhum, kamu ajarkan mereka adab-adab akhlak yang mulia, kamu ajarkan pada mereka ilmu agama supaya mereka mengenal Allah dan ibadah kepada Allah dengan benar. Kenalkan pada mereka nabi utusan Allah supaya bisa meneladaninya, sehingga akan menjadi baik akhlaknya. Dan pahamkan pada mereka agama Islam ini, dalil-dalilnya, agar mereka dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalian bertakwalah kepada Allah, ajarkan pada keluargamu ketakwaan, dengannya kalian akan selamat. Keluarga pun akan selamat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua tentu sadar betapa besar kecintaan kita pada anak, begitu besar kesukaan kita pada harta. Namun di balik itu, ini adalah ujian bagi kita, sehingga Allah mengingatkan kepada kita mukminin, boleh kau cinta anak, boleh engkau cinta harta, tapi ingat, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah sampaikan ayat ini di suratul Munafiqun, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai membuat lalai. Kalian jangan sampai terlena, tersibukkan dengan harta-harta kalian, dengan anak-anak kalian. Kalian sampai tidak ibadah kepada Allah, kalian tidak lagi mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun, itulah mereka orang-orang yang rugi, kata Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita merasa berat. Anak mau ke pondok pesantren aja kita berat rasanya karena besarnya biaya. Anak mau pergi belajar kita berat membiayainya. Jangan. Sungguh itu ladang pahala jariah buat kita orang tua. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan upaya kita, usaha kita, jerih payah kita, bahkan harta yang kita keluarkan Allah tidak sia-siakan. Kalau kita sebagai orang tua berusaha dengan benar dan sungguh-sungguh untuk menjadikan teladan bagi mereka anak-anak kita dalam iman, dan kita bimbing mereka beriman kepada Allah dengan benar, kaum muslimin, betapa bahagia keluarga ini. Karena Allah katakan di surat At-Tur ayat 21, Allah sudah beritakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah sampaikan di ayat ini, orang-orang yang mereka beriman, kemudian diiringi anak-anak keturunannya juga beriman,
maka Allah akan pertemukan mereka semua di surga nanti. Bapaknya dikumpulkan dengan anak keturunannya, cucu-cucunya yang beriman. Walaupun mereka tidak sebaik orang tuanya dalam iman, Allah kumpulkan untuk menyempurnakan kebahagiaan. Dan Allah sebutkan wa ma alatna min amalihim min syai'. Allah tidak sia-siakan sedikit pun amal kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita terlena, kita sibuk mencari harta untuk biaya anak-anak kita, belajar ilmu dunia tapi enggak ngerti agama, hati-hati. Ini akan merugikan kita sendiri. Belajar agama perlu biaya, belajar ilmu dunia perlu biaya. Maka jadikan anak-anak kita untuk mengerti agama dan tidak ketinggalan ilmu dunia. Biaya untuk mendidik mereka Allah menghargai, tidak menyanyiakannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak ada manfaatnya harta benda yang kau miliki. Kau tumpuk-tumpuk kekayaan banyak-banyak di dunia, bakhil tidak menginfakkan menjadi amal jariah, tidak ada manfaatnya hartamu nanti di akhirat. Begitupun anak-anakmu, mereka menjadi pejabat, mereka menjadi orang-orang yang punya kedudukan, punya gelar, tapi mereka tidak menjadi orang soleh, solihah, tidak ada gunanya. Yang berguna kalau kita didik mereka menjadi anak soleh, solihah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana upaya kita untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang selamat dari ancaman neraka? Kan kita tidak ingin, tidak tega kalau anak kita kemudian menjadi bahan bakar api neraka. Kita enggak tega tentunya. Makanya hadirin, pertama kita doakan mereka. Kita berdoa kepada Allah, pertama memohon keturunan yang baik. Setelah Allah berikan kita keturunan pun, doakan selalu mereka dalam kebaikan. Ini yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Zakaria, bagaimana beliau doanya selalu kepada Allah. Beliau mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah Tuhanku, berikan untukku dari sisimu keturunan yang baik. Hadirin, pernah enggak terpikir kita meminta kepada Allah keturunan yang baik? Jangan sampai yang kita pikir enggak mau punya anak lagi, ya, enggak mau punya banyak anak, enggak mau punya keturunan, atau kita enggak pernah meminta kepada Allah. Ini rugi. Sungguh hadirin, kalau orang tua enggak pernah meminta kepada Allah untuk diberi anak yang baik, ini rugi. Rugi dari sisi mana? Pertama, doa kita sebagai orang tua itu tidak akan Allah tolak. Nabi SAW bersabda, salasun da'awati la turad. 3 doa orang yang tidak pernah Allah tolak doanya. Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, da'watul walid li waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Ketiga, doanya musafir. Nah, kita manfaatkan kesempatan kita masih hidup, mohon kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, baik ini umum, baik dari sisi fisiknya, akalnya, agamanya, akhlaknya, dunianya, akhiratnya. Ini kita mohon kepada Allah, karena Allah yang mengatur segalanya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, di samping kita doa, upaya kepada Allah, juga jangan lupa, yang kedua, kita hendaknya jadikan diri kini sebagai teladan buat mereka. Seperti yang dirangkum dalam doa di suratul Furqan,
ayat 74, di situ Allah ajarkan kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa surat Al-Furqan 74. Orang-orang yang mereka berdoa, ya Allah Rabb kami, anugerahkan untuk kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, yang selalu menyenangkan ketika dipandang dan membahagiakan hati, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang takwa. Kita minta kepada Allah ketika sosok ini kita sendiri ini sebagai suami atau sebagai ayah di rumah tangga, sebagai kepala keluarga, agar bisa membimbing mereka dengan ketakwaan. Sungguh hadirin, barakallahu fikum, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam doa ketika sholat yang sering beliau baca, Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, jadikan kami sebagai pembimbing yang mendapat petunjuk. Kita sebagai pembimbing keluarga yang mendapat petunjuk langsung dan selalu dibimbing Allah Ta'ala. Bukan kita membimbing keluarga dengan nafsu semata. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena sungguh yang akan menyelamatkan kita dan mereka ketika sama-sama kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua di sini kita sebagai bapak itu adalah teladan untuk mereka. Dari sisi akidahnya, kita orang tua memberi contoh akidah yang baik seperti apa. Dari sisi akhlaknya, kita orang tua berikan contoh akhlak mulia di hadapan anak-anak kita. Karena secara tidak langsung kita ini sosok guru utama dan pertama di tengah-tengah keluarga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu semua terlahir di atas fitrah. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tua itu yang mendidik anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, kalau kita menjadi sosok teladan dalam Islam buat anak-anak kita, berarti mereka sebelum kenal yang lain sudah mengenal kita. Kenal Islam dari kita, kenal sunnah dari kita orang tua. Begitupun dari ibundanya, wanita di rumah dikatakan ummun madrasatun, ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anaknya, guru utama bagi anak-anak. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sebagai ayah ini bisa memberikan teladan yang baik, ibarat pepatah katakan kacang roningga ke lanjaran. Artinya anak pun akan mengikuti bagaimana alur orang tuanya dalam mendidiknya. Ibarat buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Begitu kira-kira. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ajarkan kepada anak kebaikan dan selalu memberi contoh yang baik, anak tumbuh dalam kebaikan dan mendapatkan contoh baik, sehingga akan meniru yang baik. Tapi terkadang orang tua abai dan lalai, tidak pernah memberi contoh yang baik, dibiarkan anak lihat contoh yang gak baik, baik itu dari dunia maya atau dunia nyata atau dari televisi yang ada. Yang dipandang, yang dilihat yang gak baik. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ini kesalahan dari mana? Yang kemudian orang tua kaget ketika anaknya itu rusak. Contoh saja hadirin dalam perkara ibadah, kita orang tua jadilah teladan buat mereka. Karena Allah wasiat dalam Al-Quran di surat Tauha 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah sampaikan di ayat ini, perintahkan keluargamu sholat dan engkau bersabarlah padanya. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala,
Allah menyuruh kepada kita kepala rumah tangga sebagai bapak untuk bisa membimbing, mendidik keluarga kita untuk bisa mendirikan 5 waktu sholat. Dan kita wajib mengajarkan pada mereka ilmunya, dari mulai syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan yang menyempurnakannya dan membatalkannya. Ajarkan pada anak, berikan teladan mereka. Sehingga hadirin, kata beliau rahimahullah, kalau anak kita bisa sholat sebagaimana yang Allah perintah, sholatnya benar, maka urusan yang lain akan menjadi baik. Tapi kalau urusan sholat aja anak-anak kita nggak karuan sholatnya, maaf, urusan yang lain hancur, rusak. Kan sudah Allah katakan di dalam suratul Ankabut, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalian dirikan sholat, sungguh kata Allah, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau anak kita benar sholatnya, karena kita sabar mendidiknya, sehingga menjadi anak yang bagus dan benar sholatnya seperti Allah perintah, seperti sunnah Rasulullah SAW, akan baik akhlaknya, baik ya budi pekertinya, baik amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau rusak, hancur semuanya. Ingat hadirin, di surat Maryam ayat 59, Allah Azza wa Jalla sudah memberitakan peringatan buat kita. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah sampaikan di ayat ini, lalu datanglah generasi pengganti sesudah mereka, generasi yang mengabaikan sholatnya, memperturutkan syahwatnya, maka dekat hancuran menimpa mereka, amat dekat kesesatan menimpa mereka. Ya, hampir-hampir kehancuran menimpa, kesesatan mengena mereka. Ketika apa? Fenomena ini terjadi pada anak muda generasi kita, anak-anak kita. Mereka suruh sholat malas. Dan hadirin, masya Allah, ya, kita dapati kebanyakan masjid-masjid musola itu yang isi adalah orang-orang umur-umur tua. Yang muda-muda ini jauh dari musola, jauh dari masjid. Jarang mereka pegang Quran, yang dipegang HP-nya, Android-nya, menuruti syahwatnya. Dengan adzan masjid mereka enggak hiraukan, dengar bunyi kring atau bunyi dering HP-nya langsung, ya bagaimana? Dijawabnya. Allah memanggil enggak dijawab, HP yang manggil, bunyi dering langsung dijawab. Apa kira-kira ini yang terjadi? Tidak membahayakan? Hadirin, Allah sudah katakan ini menunjukkan bahwa generasi kita akidahnya lemah. Kalau dibiarkan terus melemah, akhirnya bisa berubah agamanya, dan bahaya kalau menjadi anak yang kemudian kufur pada Allah. Tidak ada gunanya buat kita orang tuanya. Allah sudah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ada sebagian manusia menjadikan tandingan itu dicintai seperti cintanya kepada Allah. Ya, dia mencintai tandingan-tandingan itu, bisa jadi patung-patung atau HP dan yang semisalnya, kayak cintanya kepada Allah. Bahkan lebih. Kalau seimbang saja sudah salah, apalagi kalau lebih. Bedanya, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang yang beriman pasti lebih cinta kepada Allah. Nah hadirin, kita bisa ukur anak-anak kita sejauh mana kecintaannya kepada Allah ketika dengar azan, bagaimana sikap mereka. Kalau mereka malas-malasan, tidak bergerak, tidak ada upaya datang ke masjid, tegur. Jangan, masih kecil, biarkan saja tidur, kasihan, masih mengantuk. Ini bukan kasihan, tapi ini adalah kezaliman. Kalau anak kita enggak sholat dibiarkan, katanya alasannya subuh, kasihan nanti mau sekolah, biar tidur sampai terbit matahari baru kasih bangun. Katanya kasihan, zuhur pulang sekolah tidur belum sholat, kasihan capek.
Asar masih tidur, biarin nanti mereka bangun sendiri. Hadirin, ini bukan kasihan, ini kezaliman. Artinya engkau rela anak biar di neraka enggak apa-apa, capek kasihan. Hadirin, jangan biarkan. Karena Allah katakan dalam surat Toha tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir, kamu perintahkan anakmu salat, sabar. Didik, ajari, terus telaten kita. Nah hadirin, terkadang diajari dengan sabar juga belum tentu langsung jadi, apalagi dijor, dibiarkan semaunya, kan nggak mungkin. Ya, seperti dalam syair yang sering kami sampaikan, idal aslu ulqiya khairaz zakin famatazku madadaril furu'u. Itu pohon kalau awal tumbuh sudah bengkok seperti ini, jangan dibiarkan. Kalau kau mau pohon itu lurus, kasih tegakkan, luruskan. Ya, jangan biarkan saja nanti besarkan lurus sendiri. Seperti itu anak kita, ketika kecil sudah nggak mau sholat, nggak mau ngaji, biarkan masih kecil. Nggak mau puasa, biarkan masih kecil. Jangan dimaklumi karena masih kecil. Kalau sudah terbentuk karakternya, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, begitu besar apa yang terjadi? Dia bantah, bapak selama ini nggak pernah ajar saya, bapak selama ini nggak pernah mendidik saya, ngajarin sholat. Hadirin, sehingga pernah terjadi, ya, di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seorang bapak mengadukan, ya Amirul Mukminin, ini anakku durhaka padaku, pada orang tua, pada bapaknya. Anaknya itu jawab, wahai Amirul Mukminin, adakah anak punya hak dari bapak? Ya. Apa itu hak anak dari bapaknya? Pertama, wajib ayah mencarikan ibu yang baik untuk melahirkan anaknya. Artinya ketika memilih istri, cari wanita solihah. Yang keduanya, berikan nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiganya, ajarkan Quran pada anaknya. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, bapakku tidak satu pun memberikan hak saya. Ibuku wanita dari Majusi, ya, tukang nyalakan apinya. Aku dikasih nama Ju'al. Ayahku satu huruf pun gak pernah ngajarkan aku ngaji Al-Quran. Sehingga Amirul Mukminin yang tadinya, ya, menyalahkan anak seakan-akan balik. Wahai ayah, kau bilang tadi anakmu durhaka padamu, padahal sebelum anakmu lahir dari kecil kau sudah durhaka pada dia. Kau enggak pernah ajarkan dia ilmu, ngaji, enggak pernah engkau bimbing. Sehingga jangan salahkan anak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita orang tua mendidik anak dengan kebaikan, kebajikan, walaupun sedikit, pasti akan ketitik, becik akan ketitik, olok bakal ketoro. Itulah kalau kita mendidiknya salah, lama-lama akan ketahuan, oh ini kenapa anaknya kok jadinya begini. Sebab anak itu seperti yang kita tahu, putra itu panggilan yang wujud akibat min daking ibulan romo. Anak itu cerminan dari didikan kita sendiri. Ya, bagaimana orang tua mendidiknya, itulah hasilnya. Kalau kita didik di atas sunnah, sehingga terbentuk dengan sunnah, dengan ketaatan kepada dan Rasulnya, jadilah tumbuh anak soleh solihah. Tapi kalau kita didik terserah, anak cari sendiri. Yang jadi figurnya mungkin yang di kartun-kartun itu. Bisa si Ipin, si ya, Ipin Upin, bisa yang lain. Sehingga yang ditirukan itu modelnya. Kita kan rugi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini keteladanan. Yang ketiganya, kita orang tua harus terus ajarkan dan perhatikan pelajaran anak kita. Apa yang kita ajarkan, perhatikan. Ajari baca Qur'annya, ajarin sholatnya, ajarin, ya, adab-adabnya, terus perhatikan pelajarannya. Dan yang keempatnya, kita carikan teman-teman yang baik. Beritakan pada anak, bimbing anak untuk cari teman yang baik. Bukan kita yang mata, kamu bergaul dengan fulan, tapi katakan, nak, cari teman yang baik. Kenapa hadirin? Sebab teman ini begitu besar pengaruh kepada anak kita.
Kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'mina, jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang beriman. Begitu kita pesan kepada anak kita, nak, kalau cari anak yang suka ngaji, kalau bermain dengan anak yang suka sholat, jangan kamu main dengan anak yang nggak sholat, nak. Nanti ada azan, kamu main terus, nggak ingat sholat, kan teman-teman nggak ada yang sholat. Boleh main tapi dengan anak-anak yang sholat. Nanti kalau sudah azan, panggil teman-teman, ayo kita sholat. Begitu orang tua bimbing anaknya, telaten, sabar. Nah hadirin, kayak tadi pohon ketika masih kecil mudah diluruskan begini. Tapi kalau sudah besar jadi kayu, untuk meluruskannya harus banyak pemangkasan dan pakai alat disensor, set kiri kanan dibentuk supaya lurus. Dapatnya susah. Ya, jangan sampai anak kita dibiarkan bengkok terus, nggak pernah dididik semaunya, ngikutin nafsunya. Besar suruh nunduk, nggak bisa. Pinter bantah sama orang tua, waliyadzubillah. Apa yang terjadi kalau anak kita bantah? Sakit hati kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa kepada anak kita sering-seringlah ya kita bacakan, kita ceritakan kisah-kisah orang-orang soleh. Ajak bergaul dengan orang-orang soleh, datang pengajian ya, supaya mereka itu mendengar bagaimana bimbingan dari orang-orang yang berilmu, para guru, para ulama. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, ini upaya orang tua. Karena anak ini seperti Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-87, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan nggak ngerti apa-apa. Anak kita lahir nggak ngerti. Allah berikan mereka pendengaran, penglihatan, dari yang didengar, dari yang dilihat, itulah yang akan terpatri pada hatinya, terekam. Kalau di rumah bapak ibu selalu mendengarkan yang baik, anak melihat perilaku sopan santun yang baik, adab yang baik, otomatis anak tumbuh dengan baik adabnya, baik omongannya, tutur katanya, sopan sikapnya, unggah-ungguhnya, Masya Allah. Karena memang terdidik dari orang tua yang beradab. Tapi kalau orang tua tidak pernah peduli, anak terserah sesuka dia. Hadirin, yang dididik dengan yang tidak tentu berbeda. Yang dibimbing dengan yang tidak terbimbing tentu beda hasilnya. Makanya Allah katakan tadi, yusikumullah fi auladikum. Allah wasiat pada kalian, bimbinglah sebaik mungkin anak-anak kalian, didiklah sebaik mungkin anak-anak kalian agar menjadi anak-anak yang soleh solehah. Karena sungguh di dunia anak yang soleh akan besar manfaat buat orang tuanya, baik masih hidupnya, begitupun untuk orang tua setelah wafatnya. Ketika hidup dia akan berbakti, akan sayangi orang tuanya, urus dan rawat orang tuanya, dan dihormati orang tuanya. Sedangkan ketika sudah meninggal dunia akan diurus jenazahnya, akan disolatkannya, didoakannya selalu. Sehingga dengannya kata Rasulullah SAW, innar rajula turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang bapak diangkat derajatnya di surga, sampai orang ini merasa tidak pas karena amalnya nggak sampai segitu. Sehingga dia bertanya, anna lihada, kenapa ya Allah aku bisa begini diangkat terus derajatnya? Dijawabnya, dzalika bistighfari waladakallak, itu karena permintaan ampun anakmu untukmu. Untuk itulah hadirin, didik mari anak-anak dengan iringi doa, didiklah dengan ilmu agama. Semoga jadi anak soleh solehah. Karena Isya sudah datang menjelang, sesaat lagi azan tiba. Sampai di sini kiranya yang bisa kami sampaikan, hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga nasihat singkat ini bisa mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, agar kita sama-sama bisa kumpul dengan mereka di surga Allah Ta'ala. Mohon maaf kalau ada khilaf kekurangan padanya. Kami taubat pada Allah Azza wa Jalla. Yang benar dari Allah semata, marilah kita ambil pelajaran darinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.